Salam saudara-saudara. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, biarlah kita memberikan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernah seorang ibu bersaksi tentang pengalamannya dengan mengatakan seperti ini. Dulu, pada saat saya memulai olahraga dengan berjalan kaki, saya merasa 1 kilometer itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk ditempuh. Namun, setelah saya membiasakan diri dengan berolahraga, jangankan 1 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer pun dapat saya tempuh. Artinya, untuk memulai sesuatu perkara yang kecil pun bisa menjadi sesuatu yang berat. Namun, kalau kita dengan setia terus-menerus melakukan hal yang baik tersebut, maka kita dapat mencapai tujuan kita. Demikian pun Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan melalui firman ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan bila kita mengetahui bahwa seseorang tidak dapat melakukan perkara yang kecil, seperti contohnya, kita tahu bahwa orang tersebut tidak mampu untuk mengangkat, membawa 1 gayung air. Jadi kita udah tahu bahwa dia tidak dapat melakukan hal tersebut, tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut. Pastilah kita tidak akan mengharap, pastilah kita tidak akan mempercayakan kepada orang tersebut untuk mengangkat air sebanyak seember. Karena itu mustahil dan tidak mungkin dapat dia lakukan. Firman ini dihubungkan dengan ayat 11 dengan kalimat yang mengatakan seperti ini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi, bisa kita identikkan perkara-perkara yang kecil dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, hal-hal yang berhubungan dengan harta benda, hal-hal yang berhubungan dengan mencari keuntungan secara tidak benar, berhubungan dengan keserakahan. Ini yang dikatakan mamon. Inilah yang diidentikan dengan perkara-perkara kecil tersebut. Sedangkan selanjutnya dikatakan di sini, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu
harta yang sesungguhnya. Sedangkan harta yang sesungguhnya adalah hal kerajaan sorga yang diwariskan oleh Bapa di sorga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mau menyapa kita. Di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentu ini ada sangkut pautnya dengan dimana kita sebentar akan bekerja, kita mau mencari duit, kita mau membuka usaha kita mau berdagang, di sana juga kita akan mencari duit. Tetapi kita diingatkan, jadilah kamu pekerja yang setia. Jadilah kamu pengusaha yang setia. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini yang berhubungan dengan mammon, yang berhubungan dengan materi, tunjukkanlah kesetiaanmu. Karena melalui perkara-perkara yang kecil itulah Tuhan menilai kita. Patutkah kepada kita dipercayakan hal-hal perkara-perkara yang lebih besar? Karena itu Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar tersebut kepada kita bila kita dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Mungkin contohnya seperti Yusuf, di mana dia adalah anak kesayangan ayahnya Yakub, tetapi dia dikucilkan oleh kakak-kakaknya. Dia dijual, dia dijadikan hamba. Tetapi karena dia adalah seorang yang dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil, pasti seorang budak tidak mungkin dipercayakan untuk hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Lalu kemudian dia dipercaya dalam hal-hal yang besar, sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 pada masanya di Mesir. Jadi ini adalah sesuatu contoh yang patut kita tiru. Bagaimana kita dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil, baru kita nanti akan dipercayakan lagi kepada perkara-perkara yang besar. Mungkin ini pun bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pekerja, di mana ada kemungkinan kalau kita bekerja pada seseorang, maka majikan kita itu akan mencobai kita terlebih dahulu dengan berbagai cara, dan dia menguji kita. Bila kita tidak tahan uji untuk cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita, kita nggak mungkin diberikan pekerjaan yang lebih besar. Mungkin kita akan didepak dari sana. Tetapi sebaliknya, kalau kita diuji, dicoba dengan hal-hal sesuatu yang ya siapapun itu majikan kita, mungkin kita dicobai dengan perkara-perkara, sesuatu perkara-perkara ya. Dan dia melihat bahwa kita mampu diperhadapkan dengan perkara-perkara itu, kita setia, jujur, bisa jadi kita diangkat menjadi orang kepercayaannya. Jadi, jadilah kita semuanya menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara kecil, perkara-perkara di dunia ini. Kelak Tuhan pun akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan menyapa kami bahwa Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kami bila kami dapat dipercaya akan perkara-perkara yang kecil. Tuhan Yesus, mampukan kami, karena kami adalah orang yang lemah. Kadang-kadang kami tidak tahan uji Tuhan, tapi bersama-sama dengan Tuhan, Roh Tuhan menyertai kami,
memampukan kami boleh menjalani hal itu dengan baik. Mampukan kami ya Bapa. Juga untuk saudara-saudara kami yang hari ini akan pergi bekerja, mencari nafkah, Tuhan, Engkaulah memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka dan jadikan mereka menjadi orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain waktu saudara-saudara, Tuhan memberkati.